Pemirsa, kasus dugaan rasisme yang dialami mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai diambil alih oleh Bareskrim Polri. Terlapor yang merupakan Ketua Relawan Pro Jokowi Ma'ruf Amin, Ambrosius Nababan, mengakui mengunggah konten ke Facebook namun membantah melakukan rasisme. Bareskrim Polri mulai melakukan pemanggilan dalam pengusutan kasus dugaan rasisme yang menimpa Natalius Pigai. Kasus dugaan rasisme ini diambil alih Mabes Polri untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Kasus dugaan rasisme mencuat setelah beredar unggahan di Facebook milik Ambrosius Nababan. Belakangan unggahan tersebut dilaporkan dua pelapor berbeda ke Polres Papua Barat dan Polda Papua Barat. Ya, tentunya dengan analisis yang dilakukan oleh Cyber Bareskrim Polri, maka Bareskrim Polri sudah menghubungi Polda Papua Barat dan Polda Papua untuk melimpahkan laporan polisi tersebut ke Bareskrim Polri. Kenapa dilimpahkan? Ya, diduga dari analisis dari cyber itu adalah yang melakukan ada di Jakarta. Makanya untuk LP-nya dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Ya, kebetulan untuk yang diduga mempunyai Facebook yang mengunggah tentang rasisme itu hari ini sudah kita layangkan surat panggilan. Ini surat panggilannya sudah dibuat oleh Cyber Bareskrim Polri untuk dilakukan pemanggilan. Ini tadi sudah kita serahkan kepada yang bersangkutan. Akun Facebook atas nama pemiliknya AN ini diduga melakukan kegiatan-kegiatan ataupun tindak pidana yang telah ditangani oleh Bareskrim Polri. Kemarin Bareskrim Polri telah memanggil dan yang bersangkutan atas nama AN telah hadir di Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim. Dan sampai kemarin diberikan pertanyaan sebanyak 25 pertanyaan dan semalam sudah kembali ke kediaman yang bersangkutan. Tentunya ke depan penyidik Bareskrim akan menangani masalah ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Terlapor Ambrosius Nababan mengakui unggahan miliknya, namun ia membantah melakukan rasisme. Ya, saya yang posting, benar. Saya akui memang itu postingan saya. Dan sebenarnya gambar itu sebenarnya saya kutip, saya copas dari ada orang bertepatan ya. Saya ketemu ada Fatima namanya. Ya, Fatima, nengok nanti di Google. Itu dia posting juga, tapi tidak dibilang dia rasis. Dan saya tengok juga yang lain-lain banyak juga rupanya. Tapi tidak pernah dikatakan orang itu rasis. Berarti kenapa saya yang copas orang punya saya dibilang rasis? Berarti mempertegas Bang, Abang tidak ada niat untuk rasisme, tapi hanya untuk mengkritik yang bersangkutan. Mengkritik dengan keras bahwa Pak Pigai, kalau Anda memang tidak setuju Sinovac itu nggak masalah, semua orang bisa nggak setuju. Tapi jangan Anda expose keluar bahwa saya tidak percaya kepada Sinovac dan saya akan membeli produk dari luar negeri. Ini kan provokasi namanya. Itulah basicnya, itulah dasarnya. Natalius Pigai dalam Twitternya mengutuk aksi rasisme dan meminta masyarakat tidak termakan kabar bohong soal penanganan kasus rasisme. Ia juga menyebut kasus rasisme kerap mendasari terjadinya kasus kejahatan HAM lainnya di tanah Papua dan meminta negara bertindak tegas. Tim TV One mengabarkan.
Aktivis hak asasi manusia Natalius Pigai merespon soal dugaan rasisme terhadap dirinya. Ya, Pigai menyatakan kekerasan verbal yang dialami sebagai resiko dari perjuangannya. Itu kami yang membela orang kecil yang tidak memiliki legitimasi yang kuat, pasti resikonya tinggi. Resikonya itu mulai dari kekerasan verbal, ujaran kebencian, dicaci maki, pasti sampai dengan ancaman-ancaman fisik pasti ada. Karena itu semua itu tugas kami adalah tugas-tugas mulia dan universal. Maka semua konsekuensi itu kami sudah menganggap hal yang normal dan biasa saja. Maka jangankan yang bersangkutan satu orang yang mungkin kekerasan verbal dan mengandung unsur-unsur rasialisme di Indonesia itu kalau saya hitung sudah lebih dari jutaan. Kalau hitung sudah jutaan. Karena itu mungkin saya tidak tertarik dan saya tidak terbiasa mengikuti riak demi riak yang mereka ucapkan karena energi dan